Romantis fantasi dengan kisah yang menarik sampai dengan sebuah action science fiction penuh dengan hal seru bakal ada di bulan ini men. Dimana film-filmnya bakal asik banget dan juga nyaman untuk ditonton. Karena bisa ditonton di rumah juga kok. Filmnya tentu bakal gue pilih yang paling terbaik menurut dari selera gue ya. Dan kalau kalian gak srek, jangan paksakan untuk ditonton men. Pilih menurut selera kalian aja gitu ya. Weekend seru nonton di rumah bareng dengan keluarga pastinya di 5 film Netflix terbaru bulan April tahun 2024 ini. Film pertama ini bakal dibuka dengan sebuah film romantis fantasi yang tentu bakal menarik banget dengan cerita serunya itu men. Apalagi tentu bakal penuh dengan scene-scene baper yang bikin nyaman gitu. The Tearsmith ini mengisahkan dua remaja bernama Nuka dan juga Rigel yang dibesarkan di panti asuhan di bawah bayangan legenda tentang seorang pengrajin jahat yang menimbulkan kecemasan bernama Tearsmith. Ketika mereka mencapai usia 17 tahun, mereka juga harus menghadapi ketakutan mereka sendiri dan menemukan keberanian untuk mengejar takdir keduanya. Di tiap fasenya ada tantangan dan juga perpisahan men. Dari hal tersebutlah terbangun sebuah rasa cinta mengikat dalam perjalanan mereka yang penuh dengan emosi. Sekian lama Netflix nggak ngeluarin film romantis yang serius. Akhirnya ada satu yang bakal hadir di bulan ini men. Ya, The Tearsmith. Hadir dengan sebuah cerita yang unik dan tentu bakal sangat deep. Ini film menjadi salah satu film romantis yang bakal diantisipasi oleh orang banyak gitu. Apalagi tentu ceritanya berdasarkan dari sebuah novel berjudul sama karya Erin Dom ya. Pada sebuah novel paling bestseller di seluruh dunia men. Selain dari ceritanya yang menarik, sinematografinya pun bakal all out performance banget gitu. Kalian bisa lihat lah dari trailernya yang bakal penuh dengan nuansa dark, deep, dan juga tentu kelam banget. Mungkin hampir mirip-mirip kayak film Twilight kali ya, yang vibes-nya agak sedikit gelap gitu. Acting para pemerannya benar-benar menjanjikan banget men. Dan soundtrack filmnya sendiri benar-benar bikin adem para penontonnya. Mending lihat dulu deh trailernya ya, bakal sekeren apa ini film ditampilkan gitu. Gue sendiri positif ini bakal booming di pekan pertamanya gitu. Ini film adalah film Italia yang mungkin kalian harus nyesuaiin sedikit dengan bahasanya ya. Tapi jangan khawatir juga, Netflix juga menyediakan paket subtitle yang sangat lengkap. Gak usah diraguin lagi, The Tearsmith ini bakal menjadi salah satu film romantis terseru yang tentu ditonton di 4 April tahun 2024. Yang mana juga bisa ditonton di Netflix kok. Masuk dalam film biografi yang tentu menjadi genre andalan dari Netflix ya. Apalagi dengan sebuah keintensannya yang memang bakal seru banget untuk ditonton. So jangan sampai kalian lewatkan film ini. Scoop ini adalah sebuah film biografi menarik dari siaran BBC yang telah memperoleh sebuah proyek besar tentang wawancara mengejutkan dengan Pangeran Andrew Mann yang membahas soal tema sensitif tentang persahabatannya dengan terpidana pelaku kejahatan seks Jeffrey Epstein. Ini film bakal menarik banget sih, jujur gue sendiri kurang begitu tahu gitu ya tentang skandal nyatanya itu sendiri. Jadi gue gak bakal panjang lebar di review filmnya ini ya. Tapi satu yang bakal pasti ada di dalam filmnya, bakal penuh dengan dramatis dan sinematik yang keren abis. Dilihat dari trailernya juga bakal penuh dengan sebuah kasus-kasus unik yang menjadi topik utama dalam filmnya ini men. Gak usah pusing dengan kisah nyatanya ya, kalian pasti bakal ngerti seiring berjalannya waktu kalian nonton ini film. Buat yang suka dengan film biografi, silahkan aja catat tanggal tayangnya yang tentu bakal ada di 5 April tahun 2024 pada streaming seru yang ada di apps Netflix. Does it matter? Yeah, it matters. Gak usah diraguin lagi, pasti kalian bakal familiar banget lah sama Woody Woodpecker ya. Ya, di bulan ini ada satu film yang seru banget yang ngasih sebuah keseruan darinya ini nih. Dan tentu bakal unik juga karena ini film live action loh. Woody Woodpecker Goes to Camp tentu bakal berfokus pada tingkah lucunya Woody Woodpecker yang kini harus mencari rumah baru setelah diusir dari hutan tempat persembunyiannya itu sendiri ya. Woody menemukan sebuah rumah baru yang sangat nyaman, namanya perkemahan Wuhu ya. Namun seorang inspektur jahat berkeliaran dan juga ingin menutup camp tersebut men. Ini satu-satunya yang bakal menjadi film family di Netflix bulan April ini, dimana bakal punya sebuah kisah menarik yang tentu ceritanya ini juga asik banget untuk diikuti men. Petualangan ala-ala live action yang ikonik gitu ya, jadi salah satu tema yang seru banget untuk ditonton bareng keluarga men. Dan tentu makin asik juga kalau kalian nonton di rumah ya. Yang pengen nonton film dengan keluarga di rumah, langsung aja catat tanggal tayangnya di 12 April tahun 2024 yang tentu bakal hadir dengan megah pada streaming seru Netflix. Toothbrush.
Nah, ada satu film yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para penikmat film-film action nih. Apalagi tentu ini adalah sebuah film terusan dari sebuah film science fiction ala-ala perang bintang ya, yang menarik banget untuk diikuti men. Rebel Moon Part 2 The Scargiver bakal mengisahkan kembali dari kisah panjang Korra dan juga prajuritnya yang masih hidup bersiap untuk mempertahankan tempat rumahnya yaitu Veld. Para pejuang yang masih menghadapi masa lalu mereka harus terbuka dengan mengungkapkan motivasi mereka sebelum pasukan Rem tiba untuk menghancurkan pemberontakan yang semakin meningkat ini. Asli ada banyak banget yang pengen gue review dan ungkapin sama ini film men. Dimana tentu semuanya ya kritikan. Gue setelah nonton part satunya dibikin bingung bukan kepayang gitu. Dimana ceritanya rancu banget, plotnya yang terburu-buru gak karuan, dan tentu tujuan filmnya yang menyeleweng kemana-mana gitu. Dan ditambah part 2 nya ini nih, makin puyeng lagi dah ya. Sekelibet yang gue lihat di trailernya, entah ini dijadikan film flashback atau terusannya gitu, gak jelas men. Banyak banget scene-scene yang gak nyambung sama part satunya, dan terlihat skip-skip yang entah aneh banget dah ya, bikin ceritanya nambah ngawur lagi gitu. Gak tahu dah ya, Zack Snyder semenjak keluar dari DC, makin ada aja gitu ide-ide liarnya ya. Gue sendiri juga penggemar berat film-film dari Zack man, dimana semua filmnya tentu adalah film favorit gue juga. Contohnya aja ada Watchmen, Dawn of the Dead, bahkan 300 loh, yang punya ciri khas yang dark yang juga kelam dan tentu seru semua gitu. Tapi makin kesini kok makin kayak bukan ciri khasnya gitu, dimana nambahin genre-genre baru yang sangat aneh ya, yang gua rasa itu kurang cocok banget gitu digarap sama dirinya gitu. Gue sih berharap Zack Snyder bisa ngasih film dark dan deep lagi ya, yang bakal keren banget kalau dia yang sutradarain gitu. Kembali dalam filmnya yang kali ini gue bakal review soal karakternya men, dimana main leadnya itu Korra bakal dirombak abis-abisan gitu. Di part 1 banyak yang memang kurang suka dengan karakter utamanya ini, dikarenakan memang ya agak sedikit kurang pas lah dengan yang diharapkan oleh para penontonnya. Disclaimer on ya, gue ini bukan mengkritik pemerannya men. Oh jelas tentu Sofia Boutella tampil apik banget dengan karisma yang penuh semangat gitu. Tapi lebih ke arah watak dan juga sifat dari karakternya yang memang buat gue sendiri yang udah nontonnya congkak banget men, dan enggak banget gitu. Nah di part 2 nya ini dari sekelibet gue nonton trailernya mungkin bakal diperparah men, dengan dibikin lebih congkak lagi nih, lebih bikin kita kesel, dan dengan style barunya yang enggak banget asli. Kira-kira masih banyak nggak ya yang nonton film ini? Mungkin gue bakal ngasih review lengkapnya pas udah tayang kali ya. Ya udahlah, yang pengen lihat terusan dari Rebel Moon ini langsung aja catat tanggal tayangnya di 19 April tahun 2024 yang tentu udah tersedia juga di platform Netflix. Terakhir menjadi penutup film baru di Netflix bulan ini ada satu film yang sangat gue tunggu-tunggu penayangannya nih. Dimana ini film berdasarkan dari sebuah cerita legendaris manga yang juga penuh action yang juga seru gitu. City Hunter mengisahkan pada seorang penembak jitu yang sangat luar biasa dan juga playboy bernama Ryo Saeba. Ia sedang putus asa dengan kasus yang memperlibatkannya tentang kematian dari partnernya itu men. Ryo enggan membentuk aliansi dengan saudara perempuan mendiang partnernya tersebut ya, apalagi melibatkan dalam kasus kematian yang sangat misterius. Wild, ini film bakal wild parah sih ya. Gue sendiri tahu City Hunter ini bukan dari manganya men, melainkan dari animenya, dan terbukti kisahnya ini memang seru banget gitu. Mendengar City Hunter mau dibikin live actionnya, gue sangat hype parah sih, dan bener-bener nungguin ini film gitu. Dan terbukti men, dengan trailernya yang gak nyampe 2 menit ini film bakal seru banget sih ya. Dari sinopsisnya juga bakal asik juga men, dan tentu bakal menarik banget buat dieksplor. Kalian gak mesti baca manga ataupun animenya gitu ya. Lore-nya sendiri gak nyambung sama mereka berdua gitu, karena ini film benar-benar dibuat fresh man. Oh ya, seperti film-film Jepang lainnya, City Hunter juga bakal ngasih sebuah komedi yang tentu kocak banget. Ciri khasnya banget lah sama film-film Jepang dengan komedi slapstick yang menarik. Wajib banget ditunggu sih. Satu-satunya yang bakal gue tunggu penayangannya di rumah sih ya. Catat aja pada 25 April tahun 2024 yang tentu bakal hadir juga dengan seru di platform Netflix. Oke, segitu aja update 5 film Netflix terbaru di April tahun 2024 yang bisa gue share hari ini. Film mana nih yang mau kalian tonton di bulan ini? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini ya. Like video ini jika kalian suka, dan juga tentu share video ini ke temen tongkrongan kalian biar pada update terus tentang film yang seru di rumah gitu. Yang main request untuk konten rekomendasi yang seru, silahkan gabung aja membershipnya dulu dan masukkan requestan kalian ke kolom khusus request film gitu. Sekian dari gue, Ripa undur diri. Selamat menonton and see you in the next film.